Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, saya Satina, guru SDN 8 Banawa Selatan sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Islam Dato Karama Palu, batch 1 2025. Saya akan melakukan praktik mengajar sebagai penilaian uji kinerja PPG batch 1 2025. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah materi kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 bab 8 Aku Anak Soleh, materi tentang salam. Seperti apa videonya? Mari kita nonton bersama. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga kita kembali hadir di sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik alaihi. Sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Ya. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran sebagaimana biasanya, sebelum kita belajar maka untuk lebih berkahnya pelajaran kita pada hari ini maka kita awali dengan membaca doa. Olehnya itu saya persilahkan pada ketua kelas untuk membaca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang materi bab 8, yaitu Aku Anak Soleh dalam materi salam. Sebelum kita lanjut pelajaran, seperti biasanya, kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 7, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Iya. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita percayai? 25. Iya. Sekarang kita masuk pada materi bab 8, yaitu tentang salam. Apa yang kalian lakukan ketika ingin berangkat ke sekolah? Memberi salam. Iya, memberi salam kepada orang tua atau orang yang ada di dalam rumah. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi salam. Ya. Diperhatikan, coba amati gambar berikut. Ya, sebagaimana yang ada di dalam materi, anak-anak tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin soleh seseorang, seyogyanya semakin baik pula akhlaknya.
Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan contoh yang paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, sebagaimana sifat yang dimiliki yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu siddiq, selalu menyampaikan yang benar, berkata yang benar. Kemudian yang berikut, ada yang bisa membaca? Siapa? Coba dibaca. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Anak saleh selalu berperilaku baik. Salah satu perilaku baik yang harus dimiliki adalah menyebarkan salam. Ya, salah satu perilaku yang baik yang harus kita miliki adalah menyebarkan salam. Sekarang, apakah arti salam itu? Arti salam itu artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, tabik atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, bagaimana ucapan salam yang lengkap? Seperti yang kita lihat di depan, ucapan salam yang lengkap adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Ya. Kemudian saat kapan kita mengucapkan salam? Yang pertama, ucapan salam ini diucapkan ketika ya. Yang kedua, Salam disampaikan ketika bertemu. yang ketiga, Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. yang keempat, Salam diucapkan juga ketika memulai telepon. ya. Dan banyak lagi salam yang lain yang harus kita ucapkan. Kemudian jawaban salam yang lengkap. Ini mungkin sering kita ucapkan pada setiap hari, pada setiap ibu memulai pelajaran, pasti kita mengucapkan salam dengan menjawab salam yang lengkap. Jawaban salam yang lengkap yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama diucapkan Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. yang artinya semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Kemudian yang berikut, ada dalil tentang wajib menjawab salam. Dalil itu adalah firman Allah yang menguatkan bahwa menjawab salam itu wajib hukumnya. Yaitu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza hayyaitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Kemudian yang berikut, lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Nah, ini yang sering kita lupakan. Siapa sebenarnya yang dahulu yang menyampaikan salam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan bahwa hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Kemudian orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kemudian kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Itu hadis Nabi mengatakan. Jadi ketika ada yang berjalan kaki, maka yang memberi salam duluan adalah orang yang berkendara. Dan orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk.
Yang berkelompok memberi salam kepada orang yang lebih sedikit. Dan yang paling utama, orang yang memberi salam itu adalah orang yang lebih muda memberi salam kepada orang yang lebih tua tanpa memilih siapa dia. Kemudian, apa hukumnya menjawab salam? Menyampaikan salam hukumnya kemudian jika kita mendengarkan ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti hukum menjawab salam adalah sunnah. Kemudian jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawab. Berarti jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau jika kalian mengajarkan damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Jadi itu sekitar materi tentang salam. Kalau begitu, karena materi sudah Ibu tampilkan, maka hari ini Ibu akan membagi tugas. Tugasnya Ibu bagi dikerjakan dalam berkelompok. Jadi tentukan ketua kelompoknya masing-masing. Kemudian jawab apa yang ada di dalam tugas tersebut. Boleh melihat buku, boleh juga melihat seputar materi yang Ibu sudah berikan tadi. Sebelum kita lanjut, ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Dalam pembahasan tadi, kita wajib menjawab salam. Ya. Pertanyaan saya, apakah semua salam harus dijawab? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang pembahasan kita tadi itu memberikan salam hukumnya adalah sunnah dan menjawab salam adalah wajib. Kita tahu wajib itu artinya jika dikerjakan dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, ketika kita diberikan salam lalu kita tidak menjawab, maka kita tidak berdosa. Pertanyaannya tadi Nana, bahwa apakah semua salam harus dijawab? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Tidak semua salam itu harus dijawab. Ya, baik Ibu jelaskan. Salam yang tidak boleh dijawab, yang pertama adalah salam yang diucapkan ketika di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang di sampingnya kita tidak perlu menjawab. Kemudian balik lagi ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak perlu yang di sebelah kiri kita menjawab. Karena salam di dalam sholat tidak perlu dijawab. Kemudian yang kedua, ada lagi salam yang tidak perlu dijawab. Apa itu? Pernah pergi ke kuburan? Apa yang diucapkan ketika pergi ke kubur? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kira-kira kalau ada yang menjawab di pekuburan salamnya kita, takut tidak? Takut. Makanya salam ketika kita pergi ke kubur tidak perlu dijawab. Paham dengan jawabannya Ibu tadi? Ya, lanjut. Sebagaimana yang Ibu sudah bagikan tadi, ya, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita kerjakan, untuk lebih semangatnya kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang dikerjakan tugas yang telah diberikan. Dikerjakan. So,
Ya. Ya, aktif dalam kelompoknya ya. Jangan ada yang tidak bekerja. Ya. Kalau sudah selesai tugasnya, baik dikumpulkan. Ibu kumpulkan tugasnya. Ya. Dengan soalnya. Ya. Ya. Coba dibuka bukunya 146, halaman 146. Ya. Di situ ada lagu, mari kita bernyanyi yang hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Liriknya adalah sedang apa? Ya. 1, 2, 3 sama-sama kita menyanyi. Amal apa yang disukai Allah? Sebarkanlah assalamualaikum. Apalagi yang disukai Allah. Menolonglah kebaikan dan takwa. Apalagi yang disukai Allah. Hindarilah ciri-ciri munafik. Amal apa yang disukai Allah? Berkatalah, berbuatlah dengan jujur tak dusta. Apalagi yang disukai Allah. Penuhilah janji tak diingkari. Apalagi yang disukai Allah. Menjagalah amanah tak hianat. Ya, itu adalah lagu yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Jadi karena kalian sudah mengumpulkan tugasnya, sebagai kesimpulan pertemuan kita, materi kita pada hari ini, yang pertama, kesimpulannya adalah salam adalah doa dan sapaan yang baik saat bertemu atau berpisah dengan orang lain. Yang kedua, ucapan salam yang dianjurkan dalam Islam adalah Assalamualaikum. Artinya, semoga keselamatan tercurah untuk kalian. Jawabannya adalah Waalaikumsalam, atau dengan yang lengkapnya lagi. Yang keempat, memberi dan membalas salam adalah sunnah, tetapi membalasnya adalah menjadi wajib. Yang kelima, memberi salam menunjukkan bahwa kita adalah anak yang saleh, memiliki akhlak yang baik, dan menjalin persaudaraan. Itu adalah kesimpulan kita pada kesempatan hari ini. Jadi, untuk lebih diingat materi yang Ibu berikan, selain tugas yang tadi yang sudah dikerjakan secara berkelompok, supaya kalian lebih ingat materi ini dan dapat diulang-ulangi di rumah, maka Ibu bagikan tugasnya yang akan dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya, Ibu ambil tugasnya.
Ya. Itu nanti dibawa pulang ke rumah, dikerjakan sebagai bahan kalian supaya materi yang telah diberikan ini kalian kembali pelajari di rumah. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih pada bab 8 yaitu saling menolong. Masih pada bab 8 yaitu aku anak soleh, materi saling menolong. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, maka kita tutup dengan membaca Quran surat At-Tin. Ya. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, dengan berakhirnya pembacaan Quran surat At-Tin, maka berakhirlah pula pembelajaran kita pada hari ini. Dan mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Ya, kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.